Ditolak Shin Tae-yong, penyerang keturunan ini muncul dengan badan kekar dan siap jadi bintang. Shin Tae-yong akan panggil Boaz Solosa sang penyerang yang pernah bobol gawang Cina dan Arab Saudi. Rapor Timnas Indonesia U16 setelah dihajar Australia, pertahanan longgar setelah kartu merah. Meski kalah menyesakan dan tangis tak tertahankan, pemain Timnas Indonesia U16 tidak lupa cium tangan pelatih staf Australia. Ada apa? Berikut informasi terlengkapnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi Timnas setiap harinya. Pelatih Shin Tae-yong mempertimbangkan memanggil kembali Boaz Solosa ke Timnas Indonesia. Bukan sebagai pemain tetapi sebagai motivator atau pelatih lini depan. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari September 2024 hingga Juni 2025. Termasuk Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Untuk memperkuat tim, PSSI berupaya merekrut Kevin Dix dan Ula Romeni. Kevin diharapkan memperkuat lini pertahanan, sementara Ula diharapkan menambah daya serang yang saat ini kurang optimal. Jika Ula Romeni tidak datang sebelum kualifikasi dimulai, Jens Raven bisa menjadi alternatif, atau Boaz Solosa bisa kembali memberikan kontribusi penting sebagai mentor. Jim Chorokwe, seorang penyerang keturunan, pernah ditolak oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pada Juli 2022 Jim bersama dua pemain keturunan lainnya, Max Christoffel dan Kai Boham, datang ke Indonesia untuk seleksi Timnas U19. Namun setelah sekitar seminggu mereka dipulangkan ke Belanda. Meskipun demikian, setelah 2 tahun berlalu tanpa panggilan kembali, Jim Chorokwe bergabung dengan SC Campur U21 pada musim panas 2024, meninggalkan Vitesse Arnhem U21. Dengan bergabungnya Jim di SC Campur U21, peluangnya untuk bermain di tim senior semakin besar. Kini ia muncul dengan tubuh kekar dan siap menjadi bintang di Liga 2 Belanda. Timnas Indonesia U16 mengalami kekalahan terhormat dalam semifinal Piala AFF U16 2024 dengan skor 3-5 melawan Australia. Tim asuhan Nova Arianto sempat unggul lebih dulu, namun kehilangan satu pemain akibat kartu merah membuat mereka kesulitan menghadapi serangan sporadis Australia. Meskipun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Australia menambah 3 gol di babak kedua sementara Indonesia hanya menambah 1 gol. Setelah pertandingan, para pemain Timnas Indonesia U16 menunjukkan emosi mereka dengan menangis, menyadari betapa dekatnya mereka dengan mempertahankan gelar. Namun, mereka tetap menunjukkan sportivitas tinggi dengan menyalami pemain dan staf pelatih Australia. Menariknya, Zahabi Gholi dan para pemain lain mencium tangan staf pelatih Australia, sebuah tradisi Nusantara sebagai tanda hormat dari yang lebih muda kepada yang lebih tua. Timnas Indonesia U16 gagal mencapai final Piala AFF U16 2024 setelah kalah 3-5 dari Australia U16 di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan ini membuat Indonesia hanya bisa berlaga di perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sebenarnya memberikan perlawanan sengit. Zahabi Gholi mencetak gol cepat di menit ketiga, namun Australia berhasil membalas dan unggul berkat gol dari Amlani Tatu dan Queen Magnichol. Raihan Apriansyah mendapatkan kartu merah, membuat lini belakang Indonesia rapuh. Gholi sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2, tetapi Australia menambah 3 gol di babak kedua melalui Amlani Tatu dan 2 gol dari Anthony Stipe. Indonesia hanya mampu menambah 1 gol lagi lewat Josh Holong. Pertahanan Indonesia terlihat rapuh terutama setelah kehilangan satu pemain, meskipun Nur Ihsan sempat tampil baik dengan beberapa penyelamatan. Keputusan pelatih Nova Arianto yang tidak segera mengganti pemain setelah kartu merah juga dianggap berkontribusi pada kekalahan ini. Pergantian pemain baru dilakukan 10 menit menjelang akhir pertandingan. Zahabi Gholi menjadi bintang dengan 2 golnya, sementara lini depan lainnya kesulitan menghadapi pertahanan ketat Australia.